Assalamualaikum. Bertemu kembali di video karakter kita, yang mana kita akan membahas perkenalan tentang karakter yang ada di dalam diri manusia, karakter yang ada di beredar di dunia maya, dan juga karakter yang ada di daerah lingkungan sekitar kita. Topik kita adalah membahas tentang anak-anak pada kali ini. Ada yang mengatakan bahwa seorang anak itu seperti kertas kosong. Dirinya tidak bisa mencoret kertas tersebut sendiri. Perlu lingkungan eksternal untuk mengisi kertas tersebut. Ada juga konsep yang mengatakan bahwa anak-anak itu sejatinya merupakan anak remaja pada umumnya, karena di dalam diri anak-anak itu sudah ada karakter, ada sikap, ada pemahaman, pemikiran yang terkungkung di dalam tubuh seseorang yang masih kecil. Di balik kedua konsep tersebut, sejatinya anak-anak ataupun remaja itu masih membutuhkan latihan-latihan, karena memang banyak kekurangan yang ada di dalam dirinya. Saya juga, kalau misalnya melakukan kesalahan, ya saya yang saat ini masih remaja, mungkin ya remaja tengah atau remaja akhir, itu masih harus bisa berdamai dengan yang namanya kesalahan-kesalahan ketika melakukan sesuatu. Karena dari kesalahan itu banyak kekosongan, blind spot yang terisi, sehingga saya belajar untuk mengisinya. Dan ketika mencapai suatu keberhasilan, maka sejatinya itu adalah satu step yang akan menghadirkan step-step selanjutnya, hingga ketercapaian lainnya akan dicapai. Mungkin seorang anak sejatinya seperti itu juga ya. Kita lihat video yang sudah beredar di dunia maya, yang mana video tersebut telah menjadi viral di Twitter. Kita lihat bersama videonya. Fast. Let's go, boy. Don't fall. You gotta stay your feet. Come on. Phoenix, go straight through. Back up. Make a fight sense. Good one. Now hit hard. Come on, Phoenix. Hit it with the heel. You're not listening. Hit it with the heel. Yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. You gotta do this now. Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. That's not hard. You touch it. Dalam video tersebut ya, kita lihat bersama ada seorang anak yang sedang berusaha untuk melakukan suatu kegiatan membelah balok kayu. Di dalam video tersebut kita lihat bersama si anak itu berusaha untuk membelah balok kayu tersebut dengan kaki kosongnya, hingga dia bisa membelahnya. Kemungkinan ya, kalau misalnya dia meneruskan kejadian itu, dia terus melatih kakinya agar kakinya menjadi lebih kuat, maka dia bisa menjadi penerus Sanji. Sanji merupakan salah satu kru bajak laut topi jerami yang menggunakan kaki sebagai senjatanya, sehingga lawan-lawan lainnya takut ketika ada Sanji, dikarenakan kekuatan kakinya bisa mematikan lawan di depannya.
Dan kalau misalnya kita lihat bersama, sejatinya dalam kegiatan itu kegiatan yang merupakan contoh dari pendidikan yang ada di masyarakat. Seorang anak itu mengikuti latihan bela diri. Kemungkinan kalau memecah balok itu adalah karate ya. Yang familiar yang saya ketahui itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh bela diri karate. Apapun bela dirinya, itu merupakan salah satu pendidikan yang ada di masyarakat. Pendidikan yang ada di sana itu didukung ya. Ada peran tidak hanya dia si anak melakukannya sendiri, tapi ada peran dari orang dewasa di sekitarnya dan ada peran teman sebaya. Kalau kita lihat orang dewasa di sana adalah gurunya, adalah pelatihnya yang menyediakan wadah untuk anak tersebut bisa melakukan suatu kegiatan. Wadah yang ada, wadah yang ditunjukkan itu adalah berupa kegiatan-kegiatan yang dikonsep oleh seorang pelatih. Ada juga pelatih itu menyediakan balok kayu yang digunakan sebagai anak itu berlatih. Anak itu berusaha untuk memecahkan balok kayu tersebut. Dan ternyata bukan hanya menyediakan wadah berupa konsep dan balok kayu tersebut, tapi sang pelatih itu juga memberikan arahan kepada anak agar anak tersebut melakukan kegiatan dengan benar. Konteksnya di dalam video itu si anak diberikan arahan oleh guru untuk menegakkan badannya, setelah itu membenarkan posisi kuda-kudanya sehingga dia berada di dalam kuda-kuda yang benar. Ketika melakukan itu semua, ada wadah. Setelah itu guru memberikan arahan, guru juga memberikan motivasi, semangat agar si anak itu ya bisa mengembangkan dirinya, bisa mengekspresikan, bisa berani melakukan kegiatan, karena memang ada transfer semangat, transfer motivasi yang dilakukan oleh pelatihnya kepada dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia yang awalnya tidak bisa memecah balok tersebut akhirnya bisa terpecah. Tapi dibalik itu semua teman-teman, sejatinya sang guru ini tidak hanya memberikan wadah, tidak hanya mengarahkan, tidak hanya memberikan motivasi, tapi yang penting adalah guru memberikan kesempatan yang tidak hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali. Guru memberikan kesempatan berkali-kali untuk si murid ini melakukan hal yang belum bisa dilakukan olehnya. Kesempatan itu dibaca oleh si murid sebagai suatu kepercayaan yang harus dia terima, harus dia jaga kepercayaan itu, sehingga dia yakin bahwa dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, yaitu memecah balok yang disediakan. Akhirnya apa? Akhirnya balok tersebut terpecahkan oleh dirinya. Balok tersebut terbelah oleh kaki kosongnya. Begitu menariknya ya, si anak melakukan usaha-usaha sampai mencapai suatu keberhasilan yang bagi dirinya adalah keberhasilan yang besar. Karena pada saat itu ya dia masih berumur sekitar 2, 3, atau 4 tahun. Ketika berada di lingkungan masyarakat juga, kita lihat di dalam video itu ada peran teman yang memberikan support positif ya, memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi agar si anak itu tetap bisa bertahan untuk melakukan apa yang diarahkan oleh gurunya.
Jadi teman yang memunculkan suasana positif itu penting bagi anak untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Fungsi teman di sini adalah untuk sebagai tangan untuk menarik si anak ini agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Adanya orang dewasa, adanya teman sebaya yang memberikan dukungan positif terhadap anak ternyata bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan seorang anak. Kita lihat bersama, anak yang ada di dalam video tersebut masih tadi disebutkan berumur 2, 3, atau 4 tahun. Yang mana di dalam bukunya Daniel Goleman sendiri, pada masa itu seorang anak masih banyak mencoba hal-hal yang baru, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak yang berada di dalam usia tersebut sejatinya di dalam bukunya disebutkan, dalam buku Emotional Intelligence itu dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan akan menjadi goresan yang permanen, akan menjadi goresan-goresan yang membentuk dirinya, sehingga dikatakan permanen karena akan dia bawa di masa yang akan datang. Teori tersebut telah dibuktikan dari seorang cerita yang diamati ketika dia itu masih kecil. Ternyata apa yang dia dapatkan ketika kecil membentuk dia ketika masa remaja, membentuk dia ketika masa dewasa sampai dia berumur 30 tahun. Penelitian itu dilakukan dan mendapatkan hasil yang sesuai. Dalam kasus ini, si anak telah berhasil melakukan goresan-goresan kebaikan karena memang usaha yang dia lakukan. Pertama kali dia melakukan semangat, setelah itu diulangi lagi, dia merasa menangis. Tapi di balik itu semua dia melakukannya lagi hingga berhasil. Sehingga keberhasilan itu merupakan goresan kebaikan. Dalam pikirannya terbentuk pola ketika saya melakukan suatu kegiatan, dan kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan secara konsisten, usahanya dilakukan secara berulang-ulang, maka di suatu waktu saya akan mendapatkan keberhasilan di sana. Kita akan lihat di masa depan dia akan menjadi remaja yang senantiasa optimis, remaja yang senantiasa berani, sehingga banyak pencapaian-pencapaian yang dilaluinya. Karena dia berpendapat, dia memiliki satu keyakinan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena memang sudah terbentuk mindset yang seperti itu, di masa yang akan datang kita lihat anak tersebut akan menjadi anak yang menunjukkan keberhasilan, pencapaian yang mungkin dikatakan pencapaian yang membuat dirinya bahagia Kalau misalnya kita paham bahwa goresan-goresan yang terjadi dalam diri seorang anak itu akan mempengaruhi dia di masa yang akan datang, maka tugas kita sebagai orang yang lebih tua darinya, orang yang mungkin lebih dewasa, hadirkan goresan-goresan yang baik sehingga anak-anak tersebut berada di dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan dirinya, mendukung perkembangan cara berpikirnya, sehingga terbentuk mindset yang benar, sehingga terbentuk mindset yang baik di dalam dirinya. Kalau mungkin goresan-goresan yang sudah ataupun pernah kita lakukan, pernah kita berikan kepada seorang anak, maka kita jelaskan
bahwa goresan-goresan itu mungkin kita pernah marah, mungkin kita pernah kesal terhadap seorang anak. Tugas kita adalah menjelaskan bahwa kekesalan kita, kemarahan kita itu adalah suatu hal yang sejatinya akan membuat anak menjadi lebih baik. Contohnya adalah ketika anak ingin menyentuh api gitu ya. Tugas kita itu adalah menyampaikan, "Hei nak, api itu panas. Nanti ketika kau menyentuhnya, kamu akan merasa kepanasan. Kulitmu akan mungkin terbakar. Tapi kalau misalnya anak itu melakukannya, ya itu merupakan salah satu hal goresan buruk ya. Lalu dia melakukannya, menyentuh api itu, ya no problem. Sebagai orang tua bukan malah memarahinya, tapi mengarahkannya agar kejadian itu tidak terulang. Sehingga anak juga belajar, anak juga akan memikirkan apa-apa yang mungkin berbahaya bagi dirinya setelah kita memberikan informasi kepadanya. Itu mungkin video kali ini. Mungkin banyak yang akan didapatkan oleh anak-anak berupa goresan-goresan. Tapi di balik goresan-goresan itu semuanya, anak banyak belajar pengalaman, banyak belajar tentang pengetahuan yang membuatnya senantiasa bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian video karakter kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jaga kesehatan dan selamat menjaga generasi selanjutnya yang akan meneruskan kita semua. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.